Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua melalui video singkat ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kembali kita renungkan firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 1-7. Di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kita garis bawah, di Rafidim ini tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kita garis bawahi kata bersungut-sungut. Dan mereka berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Bangsa Israel bersungut-sungut pada saat itu karena mereka kehausan. Itu sebagai secara manusiawi, secara logika manusia, mereka bisa bersungut-sungut saat itu karena mereka kehausan. Namun, bersungut-sungut ini adalah akibat dari bangsa Israel ini tidak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Padahal sebelumnya di Keluaran 16 Tuhan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel dengan menurunkan mana untuk mereka makan. Ketika mereka kehausan saat itu, mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah menurunkan mana itu sanggup memberikan minum bagi mereka. Akhirnya ketidakpercayaan bangsa Israel itu kepada Tuhan membuat mereka bersungut-sungut. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita yang sudah hidup enak di zaman yang sudah berbeda dari zaman dahulu, ketika kita haus, ketika kita lapar, kita sudah bisa dengan memesan melalui aplikasi yang ada di handphone kita? Apakah kita saat ini bersungut-sungut juga kepada Tuhan? Akibat pandemi virus corona ini, kita berkata, apakah Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini? Sehingga kenapa virus corona ini terjadi? Itu adalah tanda kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ketahuilah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun kita sedang menjalani keadaan yang kurang enak saat ini akibat pandemi virus COVID-19 ini. Janganlah lagi kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan lagi kita bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada.
Jawabannya yaitu Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus, Dia Immanuel. Tuhan selalu beserta dengan kita. Janganlah ragu lagi akan kuasa Tuhan. Jangan batasi juga kuasa Tuhan dengan logika kita. Tuhan itu maha kuasa yang tidak terbatas dengan sebatas logika kita. Buang saja semua keraguan yang ada di dalam hidup kita, supaya kita tidak bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan saat ini. Layakkah kita bersungut-sungut saat ini? Koreksi diri kita masing-masing. Kita masih bisa menikmati hidup saat ini. Itu loh bukti bahwa Tuhan beserta dengan kita. Masih layakkah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Masa kita ini anak-anaknya yang selalu disertainya, selalu dicukupkan kebutuhan kita, masih bersungut-sungut kepada Tuhan? Koreksi diri kita masing-masing. Jikalau kita masih bersungut-sungut saat ini, datang kepada Tuhan, bertobatlah. Dan percayalah penuh kepada Tuhan, bahwa Ia selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jangan bersungut-sungut lagi, jangan khawatir lagi. Jalani saja kehidupan ini, berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah, jikalau kita percaya 100% kepada Tuhan, kita tidak ada keraguan kepada Tuhan, maka hati kita tidak ada lagi kata sungut-sungut itu, tetapi yang ada damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan, sekalipun kita berada di masa-masa yang sulit ini. Lakukanlah. Kita terus percaya kepada Tuhan, percaya 100%, sehingga akibat yang muncul bukan bersungut-sungut, tetapi sukacita, damai sejahtera, ketenangan, sehingga kita bisa melihat masa depan yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan di dalam setiap hidup kita. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jangan lagi bersungut-sungut, tetaplah mengucap syukur saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, percaya 100% kepadanya. Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita, dan Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. God bless you.